Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina rahmatak waj'alna minal ulama'il amilin. Qala sayyiduna al-imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrah wa nafa'ana wal muslimin bi 'ulumihi wa 'ulumis salihin. Wa ikhtara ba'dul hukama'i arba'a kalimatin min arba'ati kutub. Dan memilih siapa sebagian orang-orang bijak akan 4 kalimat dari 4 kitab. Minat Taurati, dari kitab Taurat, akan kalimat man radiya bima a'tahu Allah Ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang ridha dalam kata lain qanaah, bima a'tahu Allah Ta'ala, dengan perkara yang memberikan kepada man siapa Allah Ta'ala, istaraha, maka senang man. Istaraha istarihu istiraha, istirahat itu tenang. Yaman fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Artinya tidak banyak pikiran, tidak ada beban, dan tidak ada tuntutan di akhirat. Maka di dalam beberapa riwayat hadis diterangkan, ketika orang-orang kaya itu masih menghadapi hisab, orang-orang miskin sudah masuk surga duluan. Bahkan dijemput secara khusus dengan kuda-kuda terbang dan lewat melintas di atas mereka yang masih dihisab. Orang-orang kaya yang merupakan pemimpin-pemimpin mereka, majikan-majikan mereka yang fuqara dan masakin itu bertanya, ila aina antum? Mau kemana kalian? Nahnu fil hisab. Kita ini masih dalam suasana hisab, perhitungan. Maka mereka menjawab, nahnul fuqara, kami ini orang-orang fakir. Apanya yang mau dihisab? Kami nggak punya apa-apa. Jadi mereka itu terbang melintas di atas orang-orang kaya yang masih dalam perhitungan amal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi man radiya bima a'tahu Allah Ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Wa minal Injil, dan dari kitab Injil, man hadama syahawati azza fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang bisa menundukkan, makna asalnya merobohkan yaman, akan syahwat-syahwat, azza maka mulia man fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Keinginan apa saja, harta, jabatan, pangkat, kedudukan. Ketika syahwat ini, keinginan ingin berkuasa, keinginan ingin kaya, keinginan ingin begini, maka syahwat yang telah kita tundukkan itu akan menyebabkan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Cuman yang kita harus mengerti, syahwat perbedaannya dengan cita-cita yang mulia. Maksudnya syahwat ini adalah keinginan untuk berbuat sesuatu tapi tidak ada landasan syariatnya, landasannya cuman yang penting dapat. Jadi condong untuk merugikan orang lain, selebihnya dari merugikan dirinya sendiri. Kalau keinginan-keinginan yang baik sesuai dengan tuntunan itu tidak termasuk syahwat secara umum. Secara khusus indal khawas, menurut orang-orang khusus, sesuatu yang halal apabila terlalu dilantur itu akan menyebabkan kita semakin haus, sehingga bisa tanpa terasa akan terjerumus kepada yang sifatnya makruh, kemudian ke syubhat.
Kemudian kalau dilatur mudah untuk terjerumus kepada haram. Itu di dalam kitab-kitab tasawuf. Wa minaz zaburi, dan dari kitab Zabur, man tafarrada 'anil nas naja fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyendiri dari manusia, artinya tidak banyak berkumpul kecuali dalam kebaikan, naja maka selamat fid dunya wal akhirah. Di dunia tidak dibenci, tidak diajak ke perkara-perkara yang tidak benar. Di akhirat jelas selamat karena dia tidak banyak berkumpul kecuali dalam kebaikan. Karena berkumpul dalam kebaikan lebih baik daripada menyendiri. Menyendiri lebih baik daripada perkumpulan yang tidak baik. Wa mina al-furqan, dan dari al-furqan, Al-Quran maksudnya, man hafizal lisana salima fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menjaga man akan lisan, salima maka selamat man fid dunya wal akhirah. Di dalam banyak riwayat diterangkan bahwa lisan ini jirmuhu saghir wa dhurruhu kabir. Jirmnya, bendanya kecil tapi bahayanya luar biasa. Sebagaimana manfaatnya juga banyak bagi orang yang bisa menjaga. Bahayanya juga sangat banyak bagi orang yang tidak bisa menjaga. Wa an Umar radhiyallahu anhu, wallahi mabtulitu bi baliyatin illa wa kana Allah taala alayya fiha arba'u ni'am. Demi Allah, tidak diberi cobaan aku bi baliyatin dengan cobaan illa kecuali wa kana lillah, ada yaitu bagi Allah taala alayya atas aku fiha di dalam baliyah arba'u ni'amin, empat banyak-banyak nikmat. Orang yang bisa berkata seperti ini sudah memikir, menjalani, mencoba dan merasakan sampai tercetus dari lisan beliau radhiyallahu taala anhu kalam seperti ini. Awwaluha, kata beliau, jadi setiap aku dapat musibah, dapat cobaan, yang saya rasakan itu empat. Idza lam takun fi dzambi, jika tak ada ya baliyah, yaitu di dosa aku. Yang penting saya tidak berbuat dosa. Karena kata beliau, dosa itu adalah seberat-beratnya musibah. Yang penting musibah aku itu bukan dosa. Artinya yang penting saya tidak melakukan dosa. Kalau cobaan yang lain itu tidak masalah. Seakan-akan begitu kata beliau radhiyallahu taala anhu. Kalau berbuat dosa itu, ini cobaan, musibah yang paling besar bagi saya. Karena menurut ahlillah subhanahu wa ta'ala tidak ada musibah yang lebih besar daripada melakukan dosa. Wasani, kenapa? Kata ulama, karena kalau musibah yang lain yang bukan dosa itu, kalau kita sabar, kita akan dapat pahala. Dan bisa membuat kita muhasabah, menghitung-hitung, berpikir, ini salahnya apa, ini kekurangannya apa, ini kok saya bisa begini. Menambah kecerdasan, menambah kepekaan, peka bukan pekok. Wasani idza lam takun a'zama minha. Adapun yang kedua yaitu apabila tak ada baliyah, yaitu lebih besar minha dari baliyah. Artinya kita kalau dapat cobaan atau musibah, kita mikir ini dibandingkan orang lain saya masih mendingan ini. Jadi bukan terus merasa bahwa musibah kita ini yang paling besar. Karena itu perasaan umumnya seperti itu. Ketika kita dapat musibah, sudah seakan-akan yang lain itu tidak dapat musibah sudah. Menengkok,
letak ada pun kerajaan tentang musibah. Letak ada pun kok mentang endi mentang musibah. Nah, Sayyidina Umar berikan resep kepada kita, idza lam takun a'dham minha. Jadi kita ini kalau mendapat cobaan dari Allah SWT, musibah, hendaknya menimbang-nimbang dengan orang lain. Ternyata kita ini kayak pendenan ini. Engkau reki nyaman itu pengeruah. Maka hati kita ini mudah untuk menerima cobaan itu. Wasalis idza lam takun muhramar ridha biha. Jika tak ada baliyah, yaitu diharamkan ridai biha dengan baliyah. Kata beliau radhiyallahu anhu, yang penting ketika aku dapat musibah, aku tidak diharamkan oleh Allah pahala yang disiapkan dengan musibah itu. Karena orang kalau dapat musibah sabar, itu dapat pahala. Itu yang naktasib, kata beliau, bil makna aku berusaha untuk dapat pahala ketika saya dapat musibah. Yang musibah bagi aku, ketika aku dapat musibah, aku tidak sabar, aku kehilangan pahala itu. Apalagi sampai menyalahkan takdir Allah, bukan hanya tidak dapat pahala, tapi malah mendapatkan yang sebaliknya, na'udzubillah. Maka di dalam makna kunut subuh itu, doa kunut, wa na'udzubika min syarri ma qadait, kami berlindung kepadamu ya Allah dari sejelek-jeleknya perkara yang engkau telah tetapkan. Apa yang dimaksud? Kata ulama yang saya dengar dari guru-guru, dari para masyayikh, apa yang dimaksud syarrul qada itu, diantara di dalam makna kunut itu, syarrul qada adalah ketika kita dapat cobaan, musibah, kita tidak bisa menerimanya dengan ridha, apalagi sampai tidak tidak ridha dan sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu syarrul qada kepada kita. Artinya kita yang bikin sendiri. Kita bukan tidak hanya dapat pahala, tapi malah dapat musibah yang lebih besar ketika tidak bisa menerima, tidak bisa ridha dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'u anni arju thawab 'alaiha. Adapun yang nomor 4, yaitu sungguhnya aku, yaitu berharap aku akan pahala 'alaiha, atas baliyah. Wa Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala anhu qala, beliau ini seorang ulama besar yang tadinya termasuk keluarga yang kaya raya, lahir di dalam keluarga yang kaya raya, tapi beliau meninggalkan semua kekayaannya itu. Beliau tidak meneruskan bisnis ayahnya, tapi malah memilih mencari ilmu. Inna rajulan hakiman jama'al ahaditsah. Sungguhnya seseorang yang bijak, yaitu mengumpulkan rajul akan banyak-banyak hadis, fastara, maka memilih rajul min hadiri ahadits 40,000 akan 40,000 hadis. Sumakhtara minha 4,000, kemudian memilih rajul min hadiri ahadits akan 4,000. Sumakhtara minha 400, kemudian memilih rajul dari 4,000, ya, akan 400. Sumakhtara minha 40, kemudian memilih rajul minha dari 400 akan 40. Sumakhtara minha, kemudian memilih rajul dari 40 4 kalimat akan 4 kalimat. Ihdahunna, adapun salah satunya 4 kalimat, la tasikna bimra'atin ala kulli hal. Sungguh jangan percaya kamu bimra'atin, kepada perempuan, ala kulli hal, atas semua perkara. Yang dimaksud di sini
ketika perempuan atau istri kita itu bertindak di luar kendali kita. Misalkan ada istri yang mau ke pasar tidak mau diantar. Sudah, ndak usah, saya pakai motor sendiri. Kok sepeda anda kok, atau bengkok nyetir tibik mobil. Kita ini jangan percaya. Misalkan satu kali, ya ndak masalah. Tapi ketika, kalau darurat ya, ketika istri kita itu sudah saya berangkat sendiri, kok maunya sendiri terus? Ini ada apa? Jangan percaya. Jadi ar-rajul sebagai suami, sebagai laki-laki itu harus ada ghirah, ada kecemburuan. Ini ada apa? Kok saya ini tidak disenangi mendampingi istri saya? Kok dia itu tidak senang? Jangan-jangan harus ada seperti itu. Ini yang dimaksud, bahwa kamu itu jangan percaya kepada perempuan ala kulli hal atas semua perkara, dalam arti sesuatu yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau keberpihakan perempuan kita atau istri kita kepada hal-hal yang tidak syar'i, kepada pelanggaran. Bukan yang dimaksud di sini lalu enggak percaya dalam semua hal, masalah di dalam rumah, masakan, masalah mentarbiah anak. Tidak, artinya kita harus punya kecurigaan ketika istri kita itu berbuat sesuatu yang tidak semestinya. Wathaniya la taghtarra bil mal ala kulli hal. Jangan tertipu kamu dengan harta ala kulli hal, atas semua keadaan. Ini yang terjadi sekarang. Kullu bil mal. Jadi kalau di dalam syair Arab itu, ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa'anhu an-nasu qad malu. Itu dulu saya sering dengar dari Syekhna Syekh Abdul Fattah Rawah. Sekarang itu orang-orang itu berhalu kepada orang-orang yang punya duit. Kalau yang tidak punya duit ditinggalkan. Orang umum tidak masalah, tapi kalau pemangku agama, ustadz, kiai, tapi mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan enggak ada lah, mudah-mudahan tidak banyak minimalnya. Apabila berhalu hanya karena duit, ini masalah, masyarakat masalah nanti. Jadi yang akan dijadikan panutan siapa? Jangan kamu tertipu dengan harta dalam setiap keadaan. Maksudnya ketika kita kenyang itu mudah untuk tidak tertipu, tapi ketika kita lapar ditipu kita dengan harta yang haram. Sekarang sudah tidak ada orang lapar sebenarnya. Yang ada persaingan mobil, persaingan perhiasan, persaingan kendaraan, persaingan, pokoknya bukan masalah lapar lagi sekarang ini. Nggak ada orang lapar alhamdulillah sekarang. Tapi persaingan di antara cakancah, ini kasih masalah. Wa tsalitsatu la tuhammil ma'idataka ma la tutiquhu. Jangan memberatkan kamu akan perutmu ma la tutiquhu, akan perkara yang tidak mampu, ma'idahu akan ma. Jangan banyak makan kalau sudah kenyang, atau yang lebih baik sebelum kenyang berhenti, maka sehat insyaallah. Jadi kalau kita sudah kenyang, oh enak ini, enak, makan terus,
nanti mudah kena penyakit. Warabi'atu la tajma' bainal minal ilmi ma la yanfa'uka. Jangan mengumpulkan kamu dari ilmu ma la yanfa'uka, atas perkara yang tidak bermanfaat ilmu akan kamu. Maka Nabi SAW mengajarkan dalam doanya, wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung padamu, artinya jauhkan aku ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang banyak ulama mengatakan ilmu yang tidak bermanfaat itu sihir. Belajarnya haram, memegangnya tidak ada manfaat, menggunakannya lebih haram lagi. Maka ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salat." Apabila manusia itu mati, maka amalnya putus kecuali 3 perkara, illa min shadaqatin, kecuali sedekah, wa walad wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, wa waladin salihin yad'u lah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada kalimat ilmun yuntafa'u bihi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau, syarah Sahih Muslim itu mengatakan, hendaknya seorang yang cerdas itu memilih ilmu apa yang paling manfaat kepada dirinya untuk ditekuni dan dipelajari. Ilmu yang bermanfaat di dunia, ilmu yang bermanfaat di akhirat, karena sama-sama penting, tapi jauh lebih penting yang bermanfaat di akhirat. Semua jenis ilmu itu mulia pada dasarnya, tapi kita harus mengerti, paham apa yang paling bermanfaat buat kita. Itu yang harus kita tuntut, kita cari. Jadi belajar itu benekun rok noro. Anak-anak muda boleh, aku lihat desa. Manfaatnya untuk kamu itu apa? Untuk kamu maksudnya. Untuk kamu itu apa? Cek kun rono bebang kancana kuliah desa kuliah dia. Teng mulai ada di apa? Artinya tak bisa dimanfaatkan ilmunya itu. Jadi ya, kalau kuliah harus tahu tujuannya apa, dapatnya apa, manfaatnya apa. Kalau kiai-kiai itu ada yang kuliah itu butuh titel yang ada sebagian yang begitu. Untuk apa titelnya? Untuk kok doktor ya. Kalau cak doktor kan orang pun seakan-akan orang yang cak doktor pinter ya, mentah pinter tak kira doktor. Tapi yang kui dakwah. Nah itu butuh niat yang sangat tulus. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala mengatakan seperti itu, bahwa kita ini harus mengedepankan apa yang paling bermanfaat kepada kita. Ilmu apa yang harus saya tuntut terlebih dahulu, yang saya harus cari terlebih dahulu, yang harus saya tekuni, yang ada manfaatnya dong. Mu'an Muhammad ibn Ahmad rahimahullah fi qawlihi ta'ala wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Ini Nabi Yahya, sayyid, hasur, dan nabi, dan dia minas salihin, sebagian dari orang saleh. Qala berkata Syekh Muhammad bin Ahmad, dzakarallahu Yahya sayyidan, menyebut
Siapa Allah akan Yahya sayyidan, akan sayyidan, wa huwa abduhu. Adapun Yahya yaitu adapun Yahya yaitu hambanya Allah. Kan seharusnya abdan, hamba. Yahya itu hamba. Tapi kok dipuji di sini sampai dikatakan oleh Allah sayyidan, orang mulia. Padahal dia abduh. Li'annahu kana ghaliban ala arba'ati asya. Karena sungguhnya Yahya, karena yaitu ada Yahya ghaliban di dalam lumrahnya ala arba'ati asya'a, yaitu atas 4 perkara. Oh, ghaliban yaitu menang, bukan lumrahnya ya. Ghaliban yaitu menang atau mengalahkan ala arba'ati asya, atas 4 perkara. Maknanya dirubah. Alal hawa, menang atas hawa nafsunya. Wa ala iblis, dan menang atas iblis. Wa ala lisan, dan menang atas lisannya, mampu mengendalikan lisannya. Wa ala ghadabi, dan atas amarahnya. Ini betul-betul rijal yang seperti ini. Kata Nabi SAW, pejantan itu bukan yang kuat bergulat. Tidak. Pejantan itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika dia sedang marah. Kalau kata Syekhina Syekh Ahmad Amin hafizahullah taala, wa hasura, hasur ini katanya beliau itu selalu beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak lepas. Para nabi itu, para rasul apalagi. Tapi beliau itu punya kelebihan khusus di dalam masalah ini. Hasur artinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ali radhiyallahu anhu. Kenapa kok zikir terus? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menghimbau supaya kita banyak zikir. Kanjeng Nabi juga begitu, ulama juga begitu. Li'anna dzikra mansyurul wilayah. Karena banyak zikir merupakan tanda kewalian. Ya cek langsung abayang Syekh Abdul Qadir Jalani. Oh berarti kok mun banyak zikir calon Syekh Abdul Qadir Jalani. Wilayah itu paling rendahnya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa besar. Kalau melakukan dosa kecil, maka di hati kita sesudah melakukan dosa itu langsung diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Itu adnal wilayah, dan senang melakukan ibadah. Jadi wilayah itu bukan karena bisa memindahkan gunung dari tempat ke tempat yang lain, atau bisa begini tidak. Wilayah itu ketika kita bisa membersihkan hati kita dari nak-onak, dari penyakit hati. Bisa membersihkan hati dari sifat-sifat al-mazmumah, dan bisa mengganti dengan sifat-sifat al-fadilah as-saniyah, at-tayyibah as-syarifah. Wa an Ali radhiyallahu anhu, la yazalu ad-din wad-dunya qa'imain ma dama'at arba'atu asya'. Tidak henti-henti apa agama dan dunia yaitu berdiri keduanya selagi ada 4 perkara. Jadi ad-din wa dunya ini dalam perjuangan memang tidak bisa dipisahkan. Tapi ad-dunya sebatas sarana, tujuannya untuk agama.
Madamal aghniya la yabkhuluna bima khuwilu. Selagi ada siapa orang-orang kaya, la yabkhuluna, yaitu tak pelit mereka, bima, dengan perkara khuwilu yang diberikan mereka. Agama itu akan tegak apabila orang kaya itu mendukung perjuangan. Jadi bukan untuk kiainya sebenarnya, bukan. Untuk perjuangan. Misal ada orang kaya di sini. Kemudian kita bikin dakwah. Ada yang ngebosin lah ya. Ada yang nanggung. Saya butuh apa, kata si kaya itu. Butuh sound system. Butuh roti, butuh ini, butuh itu. Nyumbang mereka. Ya tegak, makmur. Syiarnya hidup. Karena manusia itu kadang-kadang kalau nggak ada kopinya nggak datang. Ada kopi nggak ada apa kata lu? Hantar. Kecuali sedikit. Dalam masalah seperti itu kecuali sedikit. Maka Sayyidina Umar selalu berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Karena yang sedikit itu yang antik. Wa madamal ulama ya'maluna bima alimu. Dan selagi ada siapa para ulama, yaitu mengamalkan ulama dengan perkara yang tahu mereka, artinya ilmu mereka diamalkan, dah tegak agama ini. Dunia ini makmur masih dengan zikir. Ini masalahnya kalau ulama sudah tidak mengamalkan ilmunya. Ilmunya diletakkan, bahkan naudzubillah ditinggalkan gara-gara sekeping uang, sekeping tapi benih sekeping sekepuk. Wa madamal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Selagi ada siapa orang-orang bodoh, yaitu tidak sombong mereka, tidak angkuh mereka, amma lam ya'lamu, dari perkara yang tidak tahu mereka. Artinya selagi orang bodoh sadar bahwa dirinya tidak tahu dan belajar, maka agama ini hidup, dunia ini makmur. Masalahnya sudah tidak tahu tapi umat tahu, sombong lagi. Apa? Siapa? Kiai, ulama. Dapat ada bayi, bermakhluk ke Gusti Allah. Itu saya dengar sendiri itu. Bahkan di satu tempat di rumah teman saya itu ada seorang kiai yang bilang ke saya, ketika beliau itu mengajarkan anak-anak kecil, ketika orang-orang tua masuk ke langgar, ke musholla, anak-anak didiknya itu disuruh membetulkan sandal oleh teman saya itu. Betulin cong sandal itu. Kemudian ada negur, familinya itu negur. Untuk apa dibetul-betulin itu? Apakah engkau akan mengajarkan perbudakan kepada anak-anak kecil? Kamu itu sudah diperbudak kiai kamu selama kamu ada di pesantren. Jadi kamu pulang ke sini jangan bawa kebiasaan itu sehingga kamu mengajarkan perbudakan kepada anak-anak di sini. Sampai digitukan loh. Apa bedanya kita dengan mereka? Mereka yang kiai, mereka yang sayyid, mereka habaib, kan sama-sama umatnya Kanjeng Nabi, sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa bulan yang lalu saya dengar itu. Jadi al-juhala yastakbiruna bijahlihim, termasuk orang-orang bodoh yang angkuh dengan kebodohannya. Kiamat pas cobaan kepada tokoh, kepada ulama yang seperti itu harus diopeni. Wa madamal fuqara la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Dan selagi ada siapa orang-orang fakir, yaitu tidak menjual mereka akhiratahum, akan akhirat mereka, bidunyahum,
dengan dunia mereka. Jadi akhirat dijual. Contoh konkret misalkan ya, kejadian-kejadian yang telah terjadi beberapa hari yang lalu, istilah tak noroa, cek noroa tekos, ketika pemilu, pilkades, banyak cuaca apa? Bongko tak noro cek noro tekos, tak noro seseket noro 100. Itu dagelan-dagelan yang kadang-kadang disampaikan oleh sebagian kiai penceramah dan diamalkan di masyarakat. Kemarin Cigadir debere katanya, ban ngeco siapa beri kakan pernah kan? Ya menungkonom tak noro cek noro tekos cah. Jadi dagelan atau apanya menengahkan istilah-istilah lagar kan. Benikun ekelak benikun kebai lawak, tapi pasti sama laki ben awam, ben orang umum. Jadi kalau orang-orang fakir tidak menjual akhiratnya dengan dunia, tapi tetap mempertahankan kalimat Allah, maka dunia ini tetap makmur dengan zikrullah dan agama tegak. Wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala yahtajju yawmal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati adnas minan nas ala al-aghniya'i bi Sulaiman bin Daud wa ala al-'abidi bi Yusuf وعلى المرضى بأيوب وعلى الفقراء بعيسى عليه السلام والله أعلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.